Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa asyhadu Nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Duren, Ibu Dr. Titin Susilawati. Alhamdulillah beliau hari ini sehat walafiat. Dan beliau bisa bergabung dan bisa mendampingi Bapak Ibu peserta PPG pada siang hari ini. Dan terus sehat walafiat, berkah dan manfaat bagi kita. Dan juga peserta PPG Pak Ibu Eka Aprilia Widyono, kemudian ada Bu Widiatul Khairiyah, Ya, Pak. Muhammad Hanifullah dan Pak Saifullah, berempat ya. Ya terus ya Bapak Ibu ya, ini sudah ditunjuk sampai ujian kompre ya. Harus lancar sampai nanti lulus dan bisa nanti kalau lulus di pengukuhan guru profesional. Jadi kan bisa nanti ke Ponorogo. Oke, kita mulai ya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lebih lanjut, Bapak Ibu, bahwa ujian kompre ini nanti diantaranya adalah menulis Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian verifikasi teori pembelajaran, kemudian juga tentang teknologi pembelajaran, IPEK-nya, kemudian perangkat media, LKPD, apakah mendukung terhadap perangkat pembelajaran, kemudian juga wilayah levelingnya di level lower order thinking atau middle order thinking atau higher order thinking sampai juga penilaian akhir. Itu ya sekilas tentang ujian komprehensif pada yang hari ini. Dan ini nanti ada yang bersifat bersama-sama. Kalau yang bersama-sama nanti nulis Al-Qur'annya ya, nanti secara individu tentunya nanti baca Al-Qur'annya, nanti secara kalau verifikasi teori, tipek, kemudian juga pengetahuan nanti bersambung saya sama Bu Dr. Titin Susilawati. Oke, yang pertama ini bersama-sama dulu ya, yang bersama-sama yaitu menulis Arab. Menulis Arab. Sampun disiapkan kertas putihnya Bapak Ibu? Ibu Tintin sudah ada tentang form penilaian, sampun dia? Sampun Pak. Oh ya. Disiapkan kertas putih dan pulpennya Bapak Ibu. Ditulis Al-Falaq. Monggo ditulis Al-Falaq kertasnya. Mereka Aprilia. Ya, Pak. Coba ditunjukkan langsung. Monggo Bu Tintin ya, ditunjuk. Kelihatan betul. Kalau sebentar satu-satu dulu Pak Hanifullah ya. Kelihatannya belum begitu nampak ya, Bu Eka. Coba berbaris gitu, Bu. Ya. Nah, ya agak dekat berbaris ya, Pak. Agak dekat. Ya. Pun. Selanjutnya baca Al-Quran. Dipun pegang semuanya Al-Qurannya. Pegang. Ya, coba dibuka. Juz 18 surat Al-Mu'minun.
Semuanya membuka juz 18 surat Al-Mu'minun. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. 18 ya. Dari Bu Eka, nanti setelah itu Bu Bidiatul, Pak Muhammad Hanifullah, dan Pak Syaifullah ya. Nanti urut berempat ya. Berkisar sampai 8 ayat ya. 8 ayat. Dari Bu Eka Aprilia. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin famani bagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah secara umum lancar ya. Lancar, bagus ya. Memang ada perbaikan-perbaikan, diantaranya ada penulisannya Al-Quran ya. Penulisannya Arab distandarkan, kemudian termasuk Bapak Ibu pembacaannya juga secara umum sudah bagus. Cuma ada yang beberapa perlu penajaman di dalam tajwidnya. Oke, itu dulu ya tentang menulis dan baca Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke teori belajar. Teori belajar. Kita awali dengan RPP Bapak Ibu ya. Ya, ingat ya RPP Bapak Ibu ya. Sebentar ini buka RPP Bapak Ibu ya. RPP Bu siapa? Eka ya. Oke, Pak. Punya Bu Eka. Oke. Kita langsung saja buka. Ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4 Bu Eka ya. Oke, Pak. Apa ini maknanya KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4? Ya. KI 1 adalah KI 1 adalah menilai tentang spiritual siswa. KI 2 menilai tentang sosial siswa. Yang ketiga adalah untuk menilai pengetahuan. Yang keempat untuk menilai keterampilan siswa. Kalau lihat siswa itu dilihat dari spiritualnya, dilihat dari sosialnya, dilihat dari pengetahuannya, dan dilihat dari keterampilannya. Kalau dilihat itu seorang siswa itu dipandang seorang makhluk seperti apa itu? Seorang siswa ini diharapkan menjadi pribadi yang mempunyai spiritual yang tinggi, misalnya dalam hal keagamaan. Yang kedua, memiliki perilaku sosial untuk siswanya bisa terjun kepada masyarakat. Yang ketiga, untuk pengetahuannya, siswa bisa menambah pengetahuan berguna untuk kehidupan masa depannya.
Kemudian yang keempat, faktor keterampilan berguna untuk siswa dalam hal terjun ke masyarakat. Misalnya nanti ketika anak-anak itu sudah menjadi makhluk yang dewasa sehingga membutuhkan pekerjaan dan anak-anak sudah mempunyai keterampilan itu. Kalau dilihat itu berarti pembelajar itu dilihat secara utuh kan ya, dilihat secara apa? Utuh. Bu Eka tahu kira-kira teori pendidikan apa yang melihat siswa itu dipandang secara utuh? Teori belajar. Teori pendidikan. Teori pendidikan apa yang memandang bahwa siswa itu utuh? Melihat apa yang disampaikan Bu Eka itu relevan sekali, cocok sekali dengan tujuan pendidikan nasional di bab 2 pasal 3. Di bab 2 pasal 3 itu menunjukkan bahwa peserta didik itu harus berkembangnya potensi yaitu iman, takwa, akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Ada 10. Jadi apa yang sampaikan Bu Eka itu sebenarnya ada identik dengan tujuan pendidikan apa? Nasional di bab 2 pasal 3 Undang-Undang Nomor 2. Kalau melihat itu di Indonesia itu ada teori tentunya yang melandasi bahwa siswa itu dipandang secara utuh, secara menyeluruh. Maka harus dilayani pun juga secara apa? Menyeluruh. Pandangan seperti itu kira-kira teori pendidikan apa? Teori belajar apa? Teori pendidikan apa mungkin yang Bu Eka pernah tahu, pernah ngerti? Iya. Kalau lihat itu kan lihat keseluruhan tadi loh ya. Kan berarti siswa learners itu kan luar biasa. Dilayani secara utuh. Kalau kita punya ayam begitu kan hanya dilayani makannya saja Pak Hanifullah. Ya, dikasih makan, dikasih tempat apa berteduh sama tempat tempat bercengkerama. Tapi kan nggak dilayani spiritualnya ayam itu. Spiritualnya ayam. Terus diajari mungkin kalau datang ke rumah tetangga seperti apa. Ayam kan tidak, tetapi ini diajari bersosial, diajari tentang spiritual. Berarti secara utuh melihatnya. Okay. Kalau Pak Hanifullah gimana pandangan Pak Ibu? Adakah teori yang memandang bahwa dari mungkin Pak, dari belajar humanistik nih? Teori belajar humanistik gimana? Teori belajar humanistik itu? Yaitu memandang peserta didik sebagai manusia seutuhnya yang punya daya cipta karsa dan rasa. Nah, teori humanistik ya. Kalau begitu kurikulum yang menganut melayani siswa secara utuh itu berarti model kurikulumnya kurikulum apa? Pernah dengar? Model kurikulumnya tentunya juga model kurikulum apa? Humanistik. Model kurikulum humanistik. Kalau bahasa Indonesianya pendidikannya kalau tadi itu humanistik, pendidikannya ini proses pendidikannya itu yang memandang bahwa siswa itu utuh. Itu pendidikan apa yang mungkin perlu tahu, perlu mengerti apa Pak Hanifullah? Mungkin teori pendidikan apa? Kalau saya itu kurang paham, cuma mungkin istilahnya pendidikan yang memanusiakan manusia, mungkin gitu Pak. Oke, Bu Khairi ada yang tahu? Bahwa di KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4 itu adalah melayani siswa secara
Bu Khairi ya. Teori yang digunakan itu juga teori humanistik, Pak. Humanistik. Iya, itu humanistik. Nah, saya pula apa yang kira-kira tahu? Sama Pak, humanisme itu Pak. Iya, itu humanistik itu bahasa Inggrisnya Bu Dr. Tintin itu humanistik. Nah, itu ya. Humanistik, tapi dialihkan ke bahasa Indonesia itu pendidikan apa yang namanya? Ya. Humanistik ya. Yaitu kalau saya sampaikan itu adalah pendidikan pribadi. Pendidikan pribadi itu adalah pendidikan humanistik. Pernah dengar pendidikan pribadi, Bapak Ibu? Sering Pak. Ya. Jadi pendidikan pribadi itu adalah pendidikan yang memenuhi kebutuhan siswa secara apa? Utuh. Namanya apa ini? Personalized education. Personalized education, pendidikan pribadi. Lah kurikulumnya namanya kurikulum humanistik, memang betul. Kurikulum humanistik. Kalau kurikulum tadi humanistik, kalau KI 1 kembali lagi ke TK ya. Berarti anak itu diasumsikan itu bisa mencapai spiritual. Jadi siswa itu bisa mencapai apa? Spiritual. Jadi bisakah siswa berarti bisa masuk alamnya malaikat? Tandanya malaikat itu adalah malaikat itu bertasbih dan mensucikan Allah. Maka Bu Eka itu pernah tidak mengajak siswa setelah sholat itu berwiridan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, Bu Eka. Oke, Pak. Nah, itu berarti mengajak siswa masuk alamnya malaikat kan gitu. Mana nusabiku bukan kita itu spiritual. Ya, jadi itu ya secara umum KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Monggo Bu Dr. Tintin mungkin melanjutkan teori belajar. Iya, terima kasih. Bapak, oke. Bu Eka asli mana tadi? Bu Eka asli mana? Oh, Banyuwangi. Oke. Sudah berapa lama mengajar Ibu? Dari 2006. Oh, 2006. Lumayan ya, udah lama. Oke, iya. Bu Eka ngajar kelas berapa sekarang? Kelas 3, Bu. Oke. Sudah berapa tahun ngajar kelas 3? Sudah berapa tahun ngajar kelas 3? Agaknya agak lama sudah, Bu. Oh, udah lama? Oh, iya. Oke. Baik. Iya. Judul dari FP-nya apa, Bu? Pelajarannya, Bu. Materinya. Iya. Iya. Nah, dari pokoknya untuk bahasa Indonesia tentang perawatan satu tanaman. Oke. Terkait dengan ini, dalam pembelajaran, Bu Eka menerapkan model pembelajaran apa? Problem based learning, Bu. Oke. Tadi teori pembelajarannya apa? Teori pembelajaran yang diterapkan humanistik. Oke, kenapa kok humanistik? Karena pada penerapannya siswa diharapkan mempunyai bisa memecahkan masalah apabila siswa tersebut, jadi siswa itu dituntut untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu. Gitu ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke, sekilas ketika kita berbicara tentang teori belajar humanistik adalah kita menempatkan posisi siswa manusia dengan cara memanusiakan siswa kita sebagai pembelajar setelah. Artinya adalah
bahwa kita lebih pada memperhatikan kebutuhan siswa daripada mengedepankan maunya guru. Tapi kita menempatkan siswa sebagai prioritas dalam kelas kita berupaya melayani siswa sedemikian rupa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Oke. Tadi ada menggunakan model pembelajaran problem solving gitu nih Bu. Kemudian karena ingin mengarahkan siswa supaya bisa menemukan solusi untuk kehidupannya. Nah, metodenya apa yang diterapkan? Metodenya itu mengamati, Terus penugasan, tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih. Bu Eka, Bu Eka juga ada nggak kegiatan literasi di dunia ini, Bu Eka? Ya Bu, ini belajar literasi itu baru kemarin waktu teaching. Ya. Oke, berarti tambahan baru nih bahwa dalam kelas kita perlu juga memperkaya siswa kita dengan adanya kegiatan literasi, gitu ya? Oke, baik. Oke, Bu Eka, boleh ditunjukkan kegiatan yang misalkan menunjukkan ke arah pembelajaran yang bernuansa higher order thinking skill itu misalkan yang kegiatan seperti apa? Untuk kegiatan mengamati, saya menyajikan sebuah video. Videonya berisi tentang sebuah teks bacaan perawatan suatu tumbuhan. Jadi anak-anak mengamati, nanti kemudian anak-anak menyimpulkan, anak-anak nanti menganalisis bagaimana perawatan tumbuhan yang benar berdasarkan teks tersebut. Seperti itu. Oke, iya. Oke, baik. Oke, harapannya adalah anak-anak jadi mengetahui proses tanaman itu bertumbuh gitu, nggih? Iya, Secara perawatannya, ya, perawatan tanamannya yang baik itu bagaimana? Iya, oke. Bu Eka, kalau impact-nya di pembelajaran yang dirancang Bu Eka itu seperti apa penerapan teknologi dalam pembelajarannya? Ya itu tadi saya menayangkan video, Bu. Video yang saya menyajikan video sebuah teks hasil wawancara, karena memang itu ada hubungannya dengan wawancara. Isinya adalah tentang perawatan tumbuhan. Oke, baik. Bu Eka, kalau contoh kegiatan yang mengasah kreativitas di kelasnya Bu Eka itu seperti apa? Kreativitasnya nanti anak-anak di rumah, anak-anak mempraktekkan bagaimana cara merawat tumbuhan dengan baik. Kalau pada saat proses pembelajaran di kelas, kegiatan yang arahnya kreatif seperti apa? Ya, kalau di kelas anak-anak hanya berkelompok, kemudian mereka bersama-sama untuk menyimpulkan dan menuliskan bagaimana cara perawatan tumbuhan yang baik. Oke. Kalau kita artikan kreatif itu artinya apa, Bu? Kreatif itu menimbulkan suatu ide baru. Ya. Oke. Nah, kira-kira ide baru yang bagaimana yang mungkin timbul dari pembelajarannya Bu Eka? Iya. Anak-anak bisa mencari atau mereka mendiskusikan bagaimana cara perawatan tumbuhan yang baik selain yang ditampilkan pada layar, Bu. Jadi misalnya kalau di layar itu mereka merawat tumbuhannya itu tumbuhan kaktus, nanti mereka saya suruh untuk bagaimana cara merawat tumbuhan anggrek seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Bu Eka, 4C, critical, collaborative, creative communication. Coba minta tolong saya ditunjukkan satu-satu. Kegiatan yang arahnya kritikal itu yang kayak apa? Kolaboratif itu yang bagaimana? Kreatif itu apabila mampu apa? Komunikasi itu yang seperti apa dalam kelasnya Bu Eka?
Kolaborasi itu ketika anak-anak sedang mengerjakan tugas berkelompok tuh. Nggih. Ya, kalau communication ya. Heeh. Kalau communication anak-anak menanggapi atau bertanya jawab, menjawab pertanyaan dari yang guru berikan. Atau mereka menanggapi ketika teman tampil, ketika kelompok lain tampil. Kemudian apalagi tadi Bu, mengkomunikasikan. Ya, mengkomunikasikan anak-anak tampil ke depan kelas untuk memaparkan hasil dari diskusinya. Iya, oke. Baik. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, Itu sami-sami dari Bu. saya. Ini saya kembalikan kepada Bapak Amadi. Namun Bapak yang cerita. Oke. Oke. Terima kasih Bu Dr. Tintin ya. Bu Eka, RPP-nya ini belum ditandatangani ya secara dokumen. Oke Pak, nanti Ya. saya perbaiki. Iya, ini kan sudah 3 kali kan ngupload Oh, RPP. iya. Oke, Nah, ini RPP 1 ini kan yang jadi apa? Nanti, Acuan. iya, Oke, Pak. maka ini saya lihat belum tanda tangan Ibu Oh, Eka, oke. juga belum tanda tangan Oke. kepala sekolah atau Oke. kepala madrasah Bu Eka? Kepala madrasah. Oh, ini dokumennya tulisannya kepala sekolah. Oh, oke. Ngajarnya di MI atau di SD? MI Pak. Oh, ini dokumennya masih bunyinya kepala Pak. Sekolah. Oke. Ya. Terus Iya, Pak. saya lihat di perhitungan ketuntasan belajar minimum KKB ya. Oke. Kalau saya lihat di indikator sama tujuan pembelajaran itu sudah hot ya. Saya lihat sudah hot, sudah sempat ya. Oke. Aku melihat di ketuntasan belajar ini cenderung kok ya, kok di tingkat apa namanya, lower order thinking Lower. skill. Iya. Loh, mengidentifikasi, menjelaskan, memahami loh, menceritakan. Ini C3-nya di ketuntasan belajar itu pakai lower order thinking. Oh. Bagaimana Bu Eka? Iya Pak, nanti saya revisi kembali. Iya, ini kan tentu Nanti saja akan harus. saya. Iya, indikator itu, Oke. indikator itu nanti akan dibawa kepada pembelajarannya. Oke. Ya, kalau mengklasifikasi, menganalisis, ya dibawa nanti pembelajaran itu. Oke. Sampai kepada apa? Butir-butir soalnya. Butir-butir soal di dalam apa ini ujiannya. Belum ditandatangani semuanya ini saya lihat. Oh, oke Pak. Ya, lembar kerja menyajikan menunjukkan, coba petunjuk ya.